ini tentang language assessment. So you have to assess one of language skills gitu. Nah, tapi tidak berdasarkan hawa nafsu. Jadi bukan hanya sekedar Anda membuat soalnya harus berdasarkan apa topik yang akan diajarkan. Karena ini akan mendasari ketika Anda PPL. Jadi misalnya Anda mau mengambil speaking atau listening atau reading atau writing atau grammar and vocabulary. Harus dicari dulu mau tes ini akan diberikan ke kelas berapa. Ya, tesnya akan diberikan ke kelas berapa. Apakah SMP kah levelnya, nanti level 7, 8, 9, atau akan ke SMA di 10, 11, 12. Nah, itu terserah. Ibu berikan kebebasan untuk Anda untuk mengambil, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Apakah ini tugasnya akan menjadi grup atau individu? Karena waktunya akan mepet. Ketika Anda harus grup, berarti Anda ada waktu untuk ketemu dulu secara Zoom misalnya, dan biasanya kalau kelompok itu jadi makin lama mengerjakannya. Nah, nanti Ibu akan tanya apakah Anda akan grup atau individu ini ya. Karena waktunya sangat mepet, kita akan nilai itu harus masuk prodi tanggal 10 Juli, padahal Ibu cek itu hari Minggu ya. Jadi mungkin kemungkinan tanggal 11, tetapi kita punya hari besar. Jadi Anda mungkin nanti tidak akan fokus. Bagusnya kan sebelum Idul Adha Anda bisa selesai. Tapi itu juga terlalu mepet. Nah, nanti kita akan negotiate. Rencananya Ibu sih Anda dikumpulkannya di tanggal 8 Juli supaya tanggal 9 dan tanggal 10-nya Anda bisa Idul Adha dengan tenang dan damai gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Kalau nanti ada yang extend, kita lihat kemungkinannya ya. Tidak 3 kelas artinya kan, karena Ibu juga harus menilai secara dicicil gitu. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Jadi Anda harus memilih mau mengakses apa. Skill-nya, speaking kah, listening kah, reading, writing, grammar, atau vocabulary. Lalu cari seperti Anda akan micro teaching, Anda lihat dulu topiknya apa, kemudian indikator pencapaian kompetensinya apa. Kenapa ini sangat penting? Karena Anda ketika membuat soal harus inline ya, harus berhubungan dengan IPK. Jangan misalnya topiknya atau tujuan pembelajarannya untuk misalnya di reading ya, siswa menentukan misalnya ide pokok di dalam setiap paragraf. Lalu Anda pertanyaannya hanya what is the synonym of? Nah, itu kan tidak nyambung gitu. Jadi betul-betul harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, Miss, apakah boleh menggunakan yang micro teaching? Boleh, kalau Anda sudah buat tinggal nggak usah mencari lagi kan yang ini, tinggal Anda fokuskan skill-nya di mana. Karena kadang-kadang di dalam kelas micro teaching atau RPP-nya micro teaching itu ada yang menggunakan communicative competence atau four language skills-nya semua di tes. Nah, nanti akan kesulitan Anda kalau harus semuanya. Jadi silakan Anda spesifikasi mana yang skill mana yang akan difokuskan gitu. Apakah yang tadi kata Ibu, yang four language skills dan atau grammar and vocabulary gitu. Mulai dipikirkan dari sekarang. Makanya pikirkan ini akan grup atau individual gitu. Kalau buat Ibu sebetulnya kalau untuk menilai akan lebih senang di grouping ya. Tetapi kalau grouping itu memang tidak bisa melihat kemampuan Anda secara per individu. Jadi
bisa jadi yang pinter kebawa bodoh atau yang bodoh kebawa pinter misalnya gitu ya, tapi kan nggak ada yang bodoh. Itu mah istilah kasarnya. Nah kalau individu itu betul-betul, Anda mengerjakan sendiri gitu. Jadi ini betul-betul akan melihat, kemampuan, LE Anda, pada saat mendesain sebuah tes ya. Dan pengalaman hari ini, pengalaman untuk UAS itu akan sangat berguna juga, saat, skripsi writing ya. Nah yang ini silakan ditentukan sendiri, tapi kalau bisa topiknya, jangan, sama ya. Jadi nanti Anda udah cup-cupan di dalam grup. Saya kelas ini topiknya ini, saya kelas ini topiknya ini gitu. Miss kalau misalnya kelas 1, kelas 7, kelas 8, kelas 9 tiba-tiba topiknya ada yang sama gimana? Ya nggak apa-apa sih, tapi kan nanti soalnya juga akan berbeda. Misalnya ya kalau Anda menggunakan, reading misalnya descriptive text. Nah, siapa yang menggunakan descriptive text-nya, places, siapa yang menggunakan descriptive text-nya people misalnya, yang satunya lagi things gitu. Jadi jangan sampai dalam satu kelas itu, bentrokan, eee, ya kalau bisa begitu akan lebih baik. Miss kalau misalnya nggak sengaja ternyata, eee, samaan topiknya, ya nggak apa-apa, nanti juga soalnya juga kan nggak akan sama. Tapi kalau sama persis pasti akan didiskualifikasi ya. Kenapa Ibu bilang kayak gitu? Karena ini kejadiannya bisa, beberapa kali terjadi tapi bukan di tahun-tahun milenial ya. Jadi ketika Ibu ngajar di 2002 sampai 2007 itu masih ada yang, copy paste karena beda kelas, disangka moal dipariksa gitu, padahal kalau Ibu mah diperiksa, ya. Ibu tidak akan menilai hanya Anda, menuliskan nama, oh misalnya Rohendi udah checklist, kasih weh nilai, enggak, Ibu mau periksa. Jadi walaupun dalam keadaan bagaimanapun Ibu akan periksa semuanya, sekemampuan Ibu sampai berdarah-darah karena, eee, apa, Ibu takut misalnya ya, ketika misalnya harus kayak gitu cuma nembak-nembak aja, ternyata yang ditembak ini bagus banget gitu, ternyata yang ditembak ini jelek banget. Jadi kan itu tidak, tidak fair dengan keadaannya gitu. Jadi Ibu selalu berusaha untuk menilai, membuka, eee, file-file itu. Tapi biasanya ya gitu kalau nggak ada waktu ya di ujung gitu ya. Oke kita lanjut. Mmm, nah ini yang akan kita bahas yang make sure the components to be assessed, the type of questions fit with the skills that you have everything related to the assessment. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam PowerPoint. Dan Ibu juga akan memberikan enrichment filenya supaya Anda bisa membaca lebih lanjut grammar itu misalnya cakupannya apa saja dan lain-lain. Oke. Number 3 ini kriteria penilaian, berarti Anda harus ada informasi tesnya yang tadi seperti ada, ada IPK, kalau misalnya di atasnya tidak ada IPK berarti akan kehilangan 10% gitu ya. Terus, komponen skill-nya itu, misalnya kalau di reading comprehension itu ada main idea, ada sinonim, ada antonym, ada inference, ada reference misalnya. Nah, soal-soal itu bagaimana? Apakah Anda hanya bertanya teks satu, lalu Anda membuat kalimat, what is the main idea of paragraph one? Kasih lagi teks satu paragraf. What is the main idea semua? Main idea gitu. Nah, bukan kayak gitu. Jadi ini a variety of components of the skill chosen-nya itu akan dicek juga ya. Lalu type of test. Soal Anda itu apakah multiple choice semua atau ada variasinya? Misalnya multiple choice-nya 10, matching-nya 10, completion-nya 10 misalnya gitu ya. Nah, nanti kalau Anda berkelompok, kalau grouping, minimal soalnya 30.
30 tuh artinya satu kelompok itu kalau isinya 3 orang berarti 10, 10, 10 gitu. Tapi kalau hanya individual, Ibu akan berikan minimalnya 20 soal gitu ya. Miss kalau misalnya kelompoknya ada 4 gimana? Ya 40 gitu. Dan Anda harus tandai mana yang bagian Anda misalnya gitu ya. Nah, keuntungannya kalau soalnya bisa dibagi-bagi, nanti rubriknya bisa berbarengan gitu. Hanya ketika grouping, mengkompilasi punya si A, si B, si C-nya itu loh yang kadang-kadang, misalnya temennya itu, telat mengumpulkan, nah itu suka jadi masalah. Jadi tolong dipikirkan betul tugas ini karena nilai UAS itu kan 2 kali lipat ya, bobotnya 2. Dibanding yang mid test. Nilai mid test rata-rata bagus-bagus ya alhamdulillah, berarti mungkin kalian nonton terus diikuti juga. Jadi yang jelek-jeleknya hanya sekian persen mungkin yang tidak membaca atau tidak konsentrasi pada saat penghitungan. Tapi pada umumnya bagus-bagus ya. Mid test sudah Ibu periksa untuk LA. Lalu quality of the test. Nah, apakah Anda ada kesalahan grammar misalnya harusnya what does menjadi what is. Nah, kayak gitu nanti akan dicek juga ya. Nah, scoring system ini besar karena Anda harus membuat rubrik penilaian. Kenapa rubrik penilaian penting? Ya kalau jadi guru kalau tidak ada rubrik penilaian nanti nggak tahu cara menilainya seperti apa. Misalnya kalau anggap yang multiple choice, skornya berapa untuk setiap soal. Jadi nomor 1 skornya berapa, nanti cara penghitungannya bagaimana. Apakah misalnya soal betul dibagi berapa, misalnya 30 dikali 100 misalnya, atau satu soal itu bobotnya 2. Nah itu ada di dalam scoring sistemnya ya. Test performance, cover layout. Jadi covernya gimana, diwarnai kah, lalu kan ini bentuknya seperti apa ya, kayak mini book chapter tapi ya cuma soal aja, gitu ya, satu. Karena nanti tuh rencana Ibu inginnya nanti tes reading semua disatukan, tes listening semua disatukan gitu. Jadi nanti bisa menjadi sebuah buku hasil karya angkatan 2019 ya kalau nanti diajukan ke prodi kalau di ACC. Lalu time of submission, kalau Anda tepat waktu berarti kan ada nilai 5%. Kalau misalnya agak telat seperti biasa ya, ada deduction atau ininya berkurang gitu si nilainya. Oke, itu secara umum untuk tugas. Jadi Anda nanti ini perhatikan betul nanti ditanyakan kembali setelah PowerPoint. Oke. Ini Ibu satukan semua ya. Sebetulnya sudah beberapa dijelaskan, tetapi Ibu akan mengambil poin-poin untuk assessing-nya saja. Ketika Anda misalnya di sini type of listening, ada intensive, ada responsive, selective listening, extensive ya. Extensive listening itu seperti apa? Ini tinggal Anda lihat secara definisi, kan di sini ada long conversation. Jadi Anda harus mencari sample of listening materials-nya itu lebih long, kayak di soal TOEFL test. Tapi kalau Anda mengambil soal-soal TOEFL test untuk level SMP, itu berarti Anda zolim. Itu. Miss kan susah kalau misalnya ngambil listening sesuai dengan yang kita, apalagi waktunya mepet. Nah kan mahasiswa mah suka seneng negosiasi ya. Ibu bolehkan Anda untuk membuat sample of listening dari suara Anda.
ya. Jadi boleh nanti Anda dapat kemudian Anda pakai suara sendiri sebagai pengisi suaranya gitu. Oke, untuk listening. Nah, ini bisa Anda baca ya, tapi yang paling penting ini jenis-jenis soalnya. Makanya di sini kan ada partial dictation, information transfer, sentence repetition. Ini semua ada di dalam contoh-contoh soalnya kan ada di buku language assessment itu ya. Nah, tetapi yang paling penting adalah poin-poin apa saja yang harus dinilai di dalam listening. Ya, listening itu sebetulnya sama seperti reading, mencari main idea, ya kan? Hanya ini kan lebih didengarkan gitu. Kemudian sinonim juga. Nah, variasi-variasi soal untuk listening itu harus ada di dalam tes Anda gitu, ketika Anda mendesain. Miss, kalau kayak gitu saya nggak mau listening, nggak bisa. Anda tetap akan dikocok itu oleh PJ nanti. Siapa yang akan kebagian listening, karena tidak bisa nanti numpuk di reading. Ya, jadi Anda harus kuat-kuat doa, siapa yang speaking, siapa yang listening. Caranya boleh terserah nanti kesepakatan dengan PJ, pemilihan skill-nya, apakah akan dikocok, apakah akan cepet-cepet ya, cup-cupan. Kan ada 5 nih ya, ada speaking, listening, writing, reading, kemudian grammar and vocabulary. Berarti ada 5 skills ya. Nah, nanti kelas ada berapa ada berapa orang, dibagi 5 skills, berarti satu skills-nya ada berapa orang gitu. Itu kalau individu ya. Tapi kalau nanti grouping ya tinggal grupnya ada berapa dibagi gitu ya. Silakan itu nanti kesepakatan dengan PJ dan kelas. Jadi Ibu tidak akan mengatur yang begitu-begitu ya, biar cepat gitu sistemnya. Oke, ini untuk listening. Untuk speaking, ada imitative ya, how to imitate, misalnya untuk demonstrate grammatical, terus bagaimana intonation, stress, lalu responsive pakai greetings seperti apa. Ini pakai short conversation, tapi ini tetap harus di tataran ini speaking ya. Tataran how to produce the the expression atau the utterances. Nah, kalau speaking, hati-hati Anda pada saat membuat soal ya. Dan kebanyakan di skripsi untuk speaking itu biasanya soalnya cuma 5 gitu. Hati-hati. Jadi Anda harus betul-betul memperhatikan jumlah pertanyaan untuk speaking seperti apa ya, dan variety of types of questions-nya. Nah, jadi nanti ada apakah read aloud, apakah picture cue task, atau translation, atau directed response task. Soal-soal ini seperti apa? Nanti Anda lihat contoh-contohnya di dalam language assessment. Jadi Anda bisa pilih satu soal ini, satu soal ini, satu soal gitu ya. Terus apakah akan menggunakan seperti ini, question and answer, misalnya what are you doing? Nanti jawabannya apa? Terus pakai picture yang tadi ya, digabung antara responsif dengan yang tadi picture cued tadi bisa digabungkan. Atau mau paraphrasing atau giving instruction. Miss, bisakah speaking menggunakan multiple choice? Speaking itu oral production, jadi tidak bisa memilih. Kalau memilih itu tangan yang milih.
ya. Jadi speaking itu harus ada yang diucapkan, dari mulutnya. Nah, bagaimana caranya Anda membuat pertanyaan yang siswa itu disuruh untuk producing utterances. Itu untuk speaking, ya. Apakah tadi yes no questions, misalnya kalau untuk anak SD, do you like banana? Yes, I do. Sampai situ aja. Atau do you like banana? Yes, I do. I like banana. Nah, misalnya sampai situ. Jadi harus dibuat um, model pertanyaan yang expected-nya itu kayak apa, ya, sampai ada modelingnya dulu. Oh, kayak gini nih jawaban yang diinginkan. Gitu. Apakah hanya short answer atau short answer with long expression yang diambil dari pertanyaan tadi. Itu kalau untuk level SD. Nah, kalau untuk level SMP apa? Kan kalau Anda misalnya kalau skripsi paling gini ya pertanyaannya itu. Tell me about your experience. Selesai cuma satu pertanyaan. Susah kalau kayak gitu. Berarti pertanyaannya cuma satu. Oke. Nah, Anda harus membuat variasi seperti yang ini, misalnya giving instruction and direction, kasih gambar, misalnya make an instruction or direction from this picture gitu. Nah, kalau ini kan bisa beberapa soal, ya. Speaking itu pasti tidak akan sama seperti soal-soal reading. Kalau misalnya tadi Ibu bilang, kalau Anda ngegrup soalnya harus ada 30 kalau ada 3 orang. Tapi kalau speaking nggak bisa sampai 30. Karena kalau pertanyaannya sampai 30, student-nya pingsan, yang menilainya juga pingsan. Ya. Jadi akan pingsan dua-duanya. Biasanya sih kalau ya secukupnya sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Maunya apa? Kalau misalnya tujuan pembelajarannya siswa bisa menggunakan beberapa ungkapan yang berhubungan dengan prohibition misalnya. Berarti beberapa itu 5 misalnya ya untuk prohibition. Request misalnya 5 gitu. Oh. Atau nanti 5. Jadi sangat maksimal ya, sangat maksimal itu di 20 kalau untuk speaking. Beda dengan untuk reading, lalu listening, writing juga akan sangat terbatas karena biasanya kan menulis ya, sama seperti Anda juga bisa membuat pertanyaan cuma satu kayak tell me about your experience tapi ditulis. Nah, itu jadinya rigid, sangat sangat sempit untuk soalnya. Nah, bagaimana nanti writing cara membuatnya? Harus dibuat poin-poin writing itu mau mencari apa saja. Organization-nya misalnya atau mekanismenya. Jadi Anda harus cari satu soal yang bisa mengcover all of the components of writing. Nah, ini untuk speaking. Nah, ini ya, bisa bentuknya interview, role play, discussion, games, atau oral proficiency interview. Nih Bu, singkat-singkat karena sudah beberapa banyak dibahas oleh presentasi teman-teman Anda. Ini untuk extensive speaking-nya, jadi Anda silakan tidak dalam satu pertanyaan. Ya, kalau satu pertanyaan kan selesai gitu Anda. Makanya nggak grup pertanyaan dengan hiji gitu ya. Tell me about your past experience. Selesai. Nggak gitu. Nah, dibuat supaya dibuat beberapa pertanyaan. Nah, yang paling penting komponen-komponen dari speaking skills itu ada comprehension. Nah, nanti soal comprehension itu seperti apa di speaking. Misalnya ada yang bertanya lalu dijawab. Dia ngerti nggak sih pertanyaan itu, ya? Kemudian grammarnya. Nah,
Ini untuk 5 components of speaking skill, comprehension, grammar, vocabulary, pronunciation, and fluency, ini akan menjadi rubrik penilaian Anda. Nanti si rubriknya itu, satu misalnya comprehension ya di sebelah kiri kotaknya. Nah nanti Anda, contohnya kayak gini ya, harus di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, contoh ini dulu ya. Saya di sini comprehension. Di sini ada nilainya. Nilai 5, nilai 4, nilai 3, misalnya 2, kurang ya. 1 misalnya. Nanti 5 itu seperti apa, 4 itu seperti apa, 3 itu seperti apa, 2 seperti apa. Nanti grammarnya ada lagi di bawahnya ya, grammar 5 itu misalnya dapat menggunakan 2 tenses misalnya, 4 dapat menggunakan 1 tenses, 3 seperti apa. Jadi Anda buat secara bertingkat. Terus vocabulary, bisa menggunakan ungkapan 3 atau 5 ungkapan yang diharapkan. Kalau Anda mengajarkan misalnya prohibition itu ada yang pakai please, ada yang pakai don't misalnya ya. Nanti nah itu dibuat dalam pertanyaan apakah 5-5-nya bisa. Berarti kalau 5-5-nya bisa nilainya 5 gitu ya. Lalu pronunciation-nya seperti apa? Fluency-nya. Nah, fluency itu apa? Fluency itu kemampuan untuk membaca, berbicara nih. Ini banyak ya pengertian fluency itu. Tetapi pada dasarnya fluency itu Anda bisa mengatur speed ketika berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi tidak banyak fillers ya atau pauses. Bisa kelihatan bahwa orang itu pas berbicara itu nggak terlalu banyak misalnya kayak gitu ya. Karena vocabulary-nya banyak gitu. Nah, itu fluency itu ketika Anda bisa mengatur speed dengan bukan ngomongnya sangat cepat, tidak. Dia mah fluent banget karena ngomongnya cepat, tapi orang nggak ngerti gitu. Kayak siapa ya artis teh? Dia tuh suka ngomong bahasa Inggris tapi nggak ngerti. Nah, bukan kayak gitu. Tetapi fluency itu ketika Anda bisa mengatur speed-nya dengan baik, lalu speed-nya sama ya, iramanya sama, bisa dipahami dan lancar. Nah, itu disebut dengan fluency. Oke. Nah, ini sebagai contoh untuk komponen-komponen yang harus ada di dalam speaking skills. Nanti ketika Anda skripsi mengambil skill-nya speaking, berarti Anda harus bisa membuat soal yang di dalamnya itu terrefleksikan ada comprehension-nya, ada grammar-nya, vocabulary-nya, pronunciation-nya, dan fluency-nya. Jadi anak yang master in speaking skills itu baik di comprehension, grammar, vocabulary, pronunciation, dan fluency-nya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke reading. Ini jenis-jenis genre of reading, ada academic. Jadi Anda nanti teksnya bisa mengambil apakah academic reading, apakah berupa messages atau letters atau emails. Ini contohnya banyak. Jadi Anda bisa mengambil soal-soal dari yang lain, tetapi sesuai dengan topik yang Anda ambil, ya. Jangan cuma ngambil-ngambil tapi nggak nyambung gitu ya. Atau job application misalnya. Atau bisa juga personal reading, ada recipes, ada advertisement, ada novels, it's up to you. Ibu minta teksnya jangan terlalu panjang-panjang ya. Kalau mau beberapa teks 2 paragraf saja misalnya.
jangan long paragraph. Jadi 2 paragraf dibuat 5 soal atau 7 gitu ya. Tapi jangan sampai 2 paragraf tapi ada 10 soal misalnya. Itu juga Anda akan kebingungan ketika mencari soal apa lagi ya gitu, karena sangat terbatas dari paragrafnya. Nah, ini genre-nya Anda boleh gunakan apa saja dan jangan lupa teksnya diambil dari mana. Ketika Anda membuat soal ada teks, nah itu diambil dari mana? Taken from apa? Kalau ngambil dari googling, di googling disebutkan alamatnya ya, dituliskan. Kalau ngambil dari buku, pokoknya disebutkan referensinya ya. Oke, kalau mau ciptaan sendiri harus dicek sama Grammarly. Oke, nah ini strategies for reading. Ini bisa masuk dalam beberapa pertanyaan ya, misalnya seperti guessing the meaning from the context itu ada misalnya. Ini bisa dimasukkan juga. Terus pertanyaan tentang markers yang bagus misalnya di dalam ini apa. Jadi itu lebih ke vocabulary. Di reading itu kan ada tentang main idea, ada references, ada vocabulary. Vocabulary itu ada sinonim, antonym, suitable words di dalam teks yang kosong gitu ya, atau guessing meaning from the context, mana yang closest meaningnya. Nah, Anda bisa mencari variasi-variasi soal-soal reading misalnya di bukunya Miss Nia ya, atau di buku reading comprehension, atau juga bisa lihat dari TOEFL test. Tapi ketika Anda mengambil jangan langsung diadopsi secara keseluruhan, tetapi diadaptasi ya, di-adjust. Kalau untuk SMP soalnya seperti apa. Tapi nanyain ini, nanya main idea berarti Anda juga ada main idea-nya gitu. Bertanya tentang reference, tentang what does he refers to misalnya. Itu bertanya reference. Ini juga ada drawing conclusion. Tanya tone juga. Tanya moralnya, moral lesson-nya. Atau what is the lesson learned from the text misalnya. Nah, itu beberapa jenis-jenis soal untuk reading. Jadi Anda boleh nanti explore kembali apa saja yang harus ada. Kalau di language assessment-nya sendiri itu kan hanya tipe-tipe soal ya yang dikembangkannya seperti apa. Nah, ini Anda mau selective reading atau interactive reading, extensive reading, silakan kalau Anda mau gunakan. Nah, jadi kan kalau di sini Anda pelajari kalau ada reading aloud itu berarti perceptive reading. Tetapi ketika Anda membuat soal tidak perlu kan ditulis ini perceptive reading misalnya ya. Yang ini extensive reading tidak perlu. Ibu hanya sudah aja Anda membuat soal tidak perlu ini ditandai ini perceptive reading, ini extensive reading, tidak perlu begitu. Tetapi Anda sudah tahu bahwa ini soalnya mengakses reading. Oke, ini sama ya. Ini variasi soalnya apakah akan multiple choice, matching, editing, picture cue task atau gap filling. Yang lebih enak tuh contoh-contohnya ada di bukunya Hughes, Arthur Hughes ya, Testing for Language Teachers. Dia kasih contoh soalnya kayak gini, soalnya kayak gini. Jadi Anda bisa imitating, teks ini nanti Anda imitate dari Hughes. Kayak gini ya. Nanti Anda ikuti sesuai dengan teks yang Anda punya. Ini berdasarkan Habib ya, recommendation for assessing reading comprehension. Jadi ada gap filling, ada short questions, ada multiple choice, ada true or false, ada yes no question. Jadi bukan 30 soal semuanya multiple choice misalnya. Tapi ada variasi soal untuk soal reading.
Nah, 5 critical areas of reading, ada phonemic awareness, ada phonics, ada fluency, ada vocabulary, ada comprehension. Ini sudah Ibu berikan nanti di dalam enrichment for reading, phonemic awareness itu seperti apa, dan itu cocoknya ada di mana. Apakah kalau di anak-anak atau di level yang kan kayak ada isolation of words misalnya gitu. Karena kalau Ibu bahas ini akan sangat panjang ya. Coba Ibu kasih contohnya ya. Mana ya? Sebentar. Maybe here. Five. Oh ini enrichment. Kelihatan nggak? Ini kebaca nggak? Phonemic awareness. Terbaca tidak? Oh, belum, Miss. Oh, belum ya? Oh, nggak muncul di sini berarti. Bentar. Ini ada? Ada, Miss. Ya. Nah, nanti Ibu akan berikan ini ya, filenya akan diberikan. Jadi Anda nanti tinggal lihat, oh phonemic awareness, phonics, fluency, vocabulary comprehension, seperti apa soalnya akan ada seperti ini contohnya ya, isolating phonemes misalnya. Nah, apakah perlu ini? Apakah ini hanya untuk level paling rendah ini mah ya, untuk anak-anak? Apakah Anda, tuh kan di sini child phonemic awareness, ini lebih ke anak, pertanyaan untuk anak SD. Nah, kalau Anda sih lebih ke ekstensif gitu, lebih ke comprehension. Ya. Jadi tinggal Anda mau ngambil level mana readingnya. Oke. Oke. Ini ada syntactic knowledge, morphological knowledge, Zangra. Ini juga masih dalam bentuk bukan abstrak. Ini mah teorinya, tetapi ketika Anda masuk ke soal itu, yang types of knowledge ini sudah include ya, sudah include kayak misalnya di sini syntactic knowledge, verbs, noun, articles, modals ini kan ada di vocabulary-nya ya. Anda bertanya sinonim, antonym, ketika mengambil sinonim tentang adjective berarti nanti pertanyaannya adjective lagi misalnya, itu kan sudah masuk syntactic knowledge. Lalu misalnya di Zangra knowledge text types-nya, ini jenis teks apa, misalnya apakah deskriptif atau apakah naratif atau recount, itu sudah masuk Zangra knowledge gitu. Jadi ini mah hanya pengetahuan di kita aja, tetapi ketika dalam soal begininya tidak ada pertanyaan-pertanyaan what is synthetic knowledge of apa, nggak ada. Oke. Oke, kemudian kita masuk ke writing. Sama writing juga ada imitative di di kelas paling dasar, jadi kayak imitating how to write. Kalau di anak-anak mah gimana sih nulisnya plain misalnya ditulis gitu ya. Tuh imitative itu kayak gitu. Kalau di intensive nanti akan dicek apa collocation-nya, idioms, grammatical features dan lain-lain, responsive nanti Anda bisa baca sendiri ya. Nah, di sini ada beberapa soal untuk writing. Ada copying, ada listening clause selection task, picture cue task. Soal-soal ini lebih banyak imitative writing itu lebih banyak untuk level yang rendah, untuk anak SD ya. Nah, nanti naik itu di multiple choice itu kan bisa soalnya bisa kemana-mana, bisa anak SD, bisa anak SMP, SMA, kuliahan juga bisa. Tapi kalau untuk
writing kalau hanya untuk imitating itu bukan di level Anda, ya, tidak di level Anda. Kalau di level Anda itu kayak paraphrasing, oke, word ordering misalnya, sentence, word orderingnya untuk sentence, how to order the words into a good sentence misalnya. Nah, itu bisa dijadikan salah satu soal di dalam writing. Writing juga bisa how to arrange sentences into one paragraph. Oke, jadi bukan hanya pertanyaannya write your past experiences into 2 paragraph. Selesai. Enggak gitu. Banyak ya, banyak writing itu. Nah, makanya ini ada beberapa contoh-contohnya. Nah, nih, responsive extensive writing ini di Anda lebih di sini ya, paraphrasing, guided question answer, lalu menuliskan topic sentence writing, mana main idea, mana supporting ideas misalnya ya, dan lain-lain. Nah, untuk menilai writing, Anda bisa memilih yang mana, mau holistik, mau analitik, atau menggunakan rubrik yang Ibu bilang tadi. Jadi bisa dibuat seperti tadi, misalnya apa sih yang akan ditanyakan, AA yang akan dinilai di dalam writing Anda, penilaiannya. Misalnya di sini, organization of the ideas, ya. Misalnya. Terus ya di bawahnya ada vocabulary, misalnya di bawahnya lagi ada grammar, di bawahnya lagi ada markers misalnya ya, markers how to connect one sentence to another. Nah, nanti di sini Anda nilai 5, 3, 2, 1. Bagaimana? Karena ini kalau writing kemudian speaking itu lebih kualitatif ya. Kalau reading, listening itu bisa pakai poin. Satu soal poinnya 1 misalnya. Atau bobotnya 2. Tapi kalau untuk writing itu ada beberapa soal yang bentuknya kualitatif seperti ini. Ya. Jadi kalau Anda mau skripsinya speaking skill, nah Anda skill speaking-nya juga harus bagus gitu. Your speaking skill or the skill of your speaking should be good. Karena kalau ketika Anda mengetes kitanya juga jelek, nanti nilainya akan bagus semua. Saya mah nggak bisa kayak gitu. Ya udah, anak Anda kasih nilai 5, 5, 5, 5. Jadi nilainya bagus semua. Hitungan Anda nanti ketika skripsi tidak akan valid. Kalau bagus semua ketika membahas soal, lalu nanti nilai rata-rata anak di dalam satu kelas misalnya 40. Terus nilainya itu 100 semua, berarti soal Anda nggak bagus. Ya, soal Anda nggak bagus gitu. Itu cara melihatnya. Apakah soal kita ini terdistribusi dengan normal atau tidak? Nah, hubungannya dengan language assessment ini. Jadi how you design test items. Jadi mana yang mudah, mana yang sukar itu semuanya ada. Jadi jangan bangga kalau jadi guru memberikan soal lalu satu kelas nilainya 100 semua. Itu bukan keberhasilan. Itu artinya soal Anda mudah atau terlalu mudah gitu. Dan itu kalau diteliti di tes item yang kemarin waktu mid test oleh Anda, itu nggak bagus nilainya. Ya, soal yang distraktornya terlalu mudah ditebak itu kan nggak bagus. Itu gunanya yang mid test nanti ya untuk analisis butir soal. Oke, ini ciri-ciri. Ini sebetulnya kan nggak akan langsung bahwa rubrik Anda itu masuknya holistik, rubrik Anda masuknya analitik, enggak ya. Jadi Anda tinggal buat aja, pokoknya ada scoring sistemnya kalau buat Ibu.
Ini tinggal aplikasi teorinya makan udah. Itu ini grammar. Nah, assessing grammar. Grammar itu apa? Grammar itu bagaimana cara seperti di sintaks ya, how to arrange the words, tetapi dengan korelasinya yang benar. Kemudian tenses juga masuk di situ. Oke, lalu meaning juga masuk di situ. Nah, biasanya kalau assessing grammar and vocabulary ini dalam satu kesatuan. Jadi tidak ngetes grammar aja, tapi namanya juga assessing grammar and vocabulary. Vocabulary dan grammarnya disatukan dalam one skill. Nah, nanti kalau vocab apa saja yang diteskan? Kalau vocabnya saja bisa arti-arti ya misalnya, atau mana yang berjenis noun, mana yang berjenis adjective. Anda bisa searching nanti judulnya Peterson Vocabulary Test kalau nggak salah. Atau Master TOEFL, Ibu lupa. Pokoknya ada satu buku tentang mengetes vocabulary. Anda bisa lihat di situ, tetapi sesuaikan dengan levelnya. Ya, kalau di SMP kayak gimana, kalau di SMA gimana, kalau di SD gimana soalnya. Nah, nanti si vocab, tapi itu kan perbagian. Kalau vocabnya misalnya perbagian, grammar perbagian. Ada yang beberapa soal yang combine ya antara grammar dengan vocabulary-nya itu pertanyaannya. Jadi kalau misalnya she was bla bla bla, terus dilihat ada gambar misalnya, terus jawabannya tuh angry misalnya. Sebetulnya soal ini mengandung grammar dan vocabulary, itu maksudnya. Ya. Oke, ini contoh-contoh soalnya aja seperti tadilah ada dialog, ada short answer. Nah, apakah nanti variasi soal itu ada di dalam soal Anda? Gitu. Oke, kita kembali ke sini. Kita kembali ke tugasnya. Nah, yang ini. Oke, silakan ada pertanyaan. Tugasnya dan ada usulan apakah akan individual atau grup. Mas izin bertanya. Oke. Ini ke yang kita kan bikin soal. Nah, kalau misalnya ini apa setiap tingkat SMP, SMA, SMK gitu kan ada materi-materinya sendiri. Kalau misalnya mau reading apa segitu, kita bisa tentu sendiri kan nih apa namanya materinya. Misalnya kalau SMP reading gitu dan yang lain gitu kan bisa ya? Iya, bisa banget. Bisa. Pokoknya Anda sangat leluasa. Malah bisa imitating dari buku-buku yang ada. Cuma tetap ketika Anda mendesain kan harus dipikirkan, jangan cuma masuk-masukin gitu. Ya. Kan Anda harus punya ini. Kenapa Ibu batasi Anda harus ada mengidentifikasi struktur teks misalnya, tujuannya apa? Supaya nyambung. Kalau jadi guru ketika membuat soal evaluasi ketika di RPP, itu lihat tujuan pembelajarannya. Kita tuh mau ngetes apa? Nah, dilihat inline tidak dengan tujuan pembelajarannya. Nah, Ibu yang akan dicek itu ya. Ketika PPG ujian untuk guru-guru yang sudah berpengalaman 15 sampai 20 tahun, Ibu cek itu pasti kesalahannya di situ. Ya, tujuan pembelajaran naon, evaluasi naon, padahal keren evaluasinya itu ya. Ada taksonomi Bloom misalnya. Ada C1, C2, C3, wah semuanya ada. Tapi ketika dicek dengan tujuan pembelajarannya, jaka sembung bawa golok gitu. Nah,
Ini yang akan menjadi tantangan untuk Anda. Ketika misalnya ada tujuan pembelajarannya satu nih, siswa dapat menentukan misalnya pokok pikiran utama dalam sebuah teks misalnya. Nah, itu tujuan pembelajarannya cuma satu. Nah, si tujuan pembelajaran satu ini bisa menjadi 5 soal. Nah, soalnya itu bagaimana? Apakah misalnya di multiple choice ada 2, di comprehension ada 2, misalnya di matching ada 2 gitu. Nah, variasi soalnya seperti apa? Anda kan harus berdasarkan teksnya. Itu. Jadi satu tujuan pembelajaran minimal 1 soal. Maksimalnya ya kalau Anda bisa sampai 100 soal luar biasa. Jarang sih, nggak bisa itu satu tujuan pembelajaran bisa banyak begitu. Maksimal tuh 5 paling. Gitu. Oke ya. Anda tuh sudah melakukan ini sebetulnya. Cuma tinggal cross check dengan ilmunya gitu. Tinggal cross check ya. Oh ini soalnya bentuknya apa ya? Oh, kalau kemarin kan waktu micro teaching belum belajar LE kan? Ya kan? Jadi banyaknya copy paste aja googling dari RPP yang ada di ini di internet. Biasanya begitu kan? Nah, pada saat PPL baru kewalahan Anda. Oh kayak gini, nanti bilang sama guru pamongnya. Ya saya mah nggak belajar kayak gini Bu. Nah, jadi nanti guru pamongnya tanya, terus dosennya ngajarin apa? Jelek lah kita. Itu pengalaman Ibu ngebimbing PPL ya. Padahal ketika micro teaching itu kan di awal pertemuan awal aja kita harus bisa menjelaskan ini loh yang disebut dengan KI, KD, tujuannya ini dan lain-lain. Kalau dosen yang sudah begitu aja kadang mahasiswanya masih nggak paham, apalagi yang nggak sama sekali. Gitu ya. Nah itu kegunaan Anda maksudnya dipaksa untuk membuat soal berdasarkan ilmunya sekarang, berdasarkan language assessment-nya. Gitu. Silakan, ada lagi? Izin bertanya. Oke. Untuk materi yang tadi ya Miss tentang ini, saya mau bertanya tentang fluensi Miss. Jadi saya pernah ngetes anak-anak di sini ya. Fluensinya itu teh kan anak-anak teh misalkan ada 10. Nah, dari orang pertama tuh saya udah lihat dia tuh bagus gitu. Kasih 80. Ternyata ada yang lebih bagus lagi. Yang selanjutnya kasih 90. Nah, yang selanjutnya lagi ada yang bagus lagi. Nah, itu tuh saya tuh bingung start dari berapanya gitu melihat bagus atau enggak. Nah, karena Ginan nggak punya rubrik. Iya Miss. Iya nggak punya rubrik. Makanya dibuat dulu rubriknya. Kalau rubriknya jelas, itu kita tidak akan kebingungan lagi. Gitu. Rubriknya diperjelas. Rubrik itu jika kita memiliki rubrik ketika Ginan mengetes, kemudian Ibnu mengetes, itu nilainya nggak akan jauh beda. Bedanya paling sedikit lah, hiji misalnya teh. Nggak akan jomplang. Itu gunanya rubrik ya. Makanya kalau speaking itu wajib menggunakan rubrik. Sama kayak kalau nanti Anda sudah ngambil mata kuliah translation? Sudah, Miss. Sudah. Nah, ketika Bu Dery misalnya, kalau dulu Bu Dery ya, Bu Dery itu mengetes Anda, pasti menggunakan rubrik. Karena kalau tidak menggunakan rubrik, hanya perasaan aja, nggak akan objektif nilainya. Ya, kalau misalnya Ibu nguji, Ibu pernah bareng ya dengan Bu Predari di translating.
kita dibagi dua kan, kalau namanya translation harus langsung kan, jadi dibagi dua si mahasiswanya itu. Dan ketika disatukan nilai penguji 1 dengan penguji 2 itu nggak jauh beda karena punya rubrik gitu Ginan. Jadi harus membuat rubrik ya, nggak dengan perasaan. Ima asa bagus tadi teh, asa bagus 90. Iya leuwih lancar deui 90. Padahal lancarnya teh hanya lancar speednya. Bagaimana dengan tense-nya? Bagaimana dengan fillers-nya? Bagaimana dengan gitu? Jadi ada komponen-komponen yang dinilai dari si speaking itu. Gitu ya Ginan ya. Miss, terima kasih. Oke. Ada lagi? Kebayang nggak mengerjakan ini? Maaf, ini kebayang nggak mengerjakan ini? Mudahnya masih bikin soal gitu. Oh, buat soal. Soal apa? Soal reading, soal listening, soal speaking, soal writing, soal grammar and vocabulary. Nah, si soal ini di-match-kan dengan tujuan pembelajaran gitu. Itu mudahnya. Jangan dibuat ribet. Kalau kata Anda, aduh pusing ya. Ya kalau mindsetnya udah buat pusing, pasti pusing. Gampang kok gampang. Ya. Dibuatnya satu-satu ya. Jadi tujuan pembelajaran dulu. Nomor 1 tujuan pembelajarannya apa? Ini misalnya. Soalnya naonnya ini gitu. Itu caranya. Oke, siapa tadi? Aisyah, Miss. Oke, gimana Syah? Kan di grup LA itu ada yang 2 orang ya, Miss. Ya. Nah, kalau bikin soalnya itu tetap 30 atau 20 juga, Miss. Kalau buat grup. Kalau ada grup yang 4-an ditendang ke situ dong 1. Jangan dibiarkan mereka berdua. Ditendang, dipindahkan maksudnya Syah. Baik. Ya. Jadi dibuat sharing responsibility-nya biar seimbang. Jangan sampai numpuk di situ 4 orang. Ingat ya, kuliah mah mau grup dengan siapapun oke aja gitu. Kakak Dava, be quiet please. Gitu ya. Jadi yang namanya udah mahasiswa mah mau dikelompokkan dengan siapapun ya gitu aja sama aja. Gitu. Jangan masih geng-gengan. Udah semester berapa ini? Sudah semester 6 ya. Sudah semester 6. Jadi sudah sedikit mulai bisa bekerja sama dengan semua orang. Kalau misalnya nanti dari kelompok 1 4 orang misalnya pindah ke kelompok yang tadi 2 orang ya oke aja. No problem gitu. Kalau grouping ya. Ini masih berpikir kan Anda apakah mau grup atau mau individual? Masih Miss lagi diskusiin. Silakan Ibu mah ngikut aja lah. Sebetulnya kalau dari segi beban ya, Ibu mah nggak mau sih ngasihin tugas gitu. Kan Ibu juga lagi repot. Itu ya. Tapi nanti nilai UASnya nggak ada, berarti nanti penghitungnya gimana gitu ya. Yang kita ambil itu kalau Ibu sebagai dosen tuh memang kayak kenapa sih Miss Dian tuh seneng banget sih ngasih tugas gitu. Ya karena mahasiswa belajar itu kalau ada tugas, kalau nggak ada tugas ya nggak belajar gitu. Kan Ibu juga mahasiswa sama, ya tipenya tuh gitu. Nah kalau tugasnya banyak, Anda belajar. Kan sekarang ada tugas kayak gini pasti Anda baca. Kalau Anda reading, iya Anda baca tuh yang tadi kata Ibu. Nanti Ibu kasih filenya ya tentang reading, pasti Anda baca tentang reading. Pasti Anda baca yang ini. Nah proses itu gitu yang diinginkan oleh kami si dosen, terutama Ibu sih. Ibu memang banyak tugasnya
Saya memacu kalian untuk baca. Kan sebetulnya bisa aja sok we kuliah, sok we UTS UAS, kayak A gitu. Kuliah apa itu? Anda dapat apa? Cuma dapat A aja, tapi A-nya tidak ada kebanggaan apapun di situ. A-nya kosong. Tuh ya, beda dengan yang wah sudah jungkel-jumpalik terus kemudian Anda dapat A, pasti Anda bahagia. Tuh ya. Miss, kalau LA kira-kira nilainya bisa D. Kalau dari kasat mata mah nggak mungkin deh, atulah. Dan tesnya juga nggak ada. Ya, kemarin mid test ngerjain tugas. Masa sih 0 gitu nilainya? Kalau tes mah kan bisa aja 0, bisa 20, nilainya bisa 10. Tugas-tugas kayak gini mah jarang atuh nilainya segitu. Ya, ditambah nanti presentasi, PowerPoint. Itu kan rata-rata nilainya di 70-an. Mak nyawe nggak A dan B mah gitu. Itu ya, jadi kalau semantik kemungkinannya bisa semantik mah karena ada tes yang individual, mid test dan final test kemarin. Banyak itu yang jelek. Ada yang nilainya cuma 7, ada yang 18. Itu mah kemungkinan C, D gitu ada kalau hanya nilai UTS dan UAS saja. Kalau LM mah kasat matanya ya, nggak mungkin sih gitu. Kalau gitu Miss, saya tugasnya biasa aja kalau gitu. Ya kalau Anda tugasnya asal-asalan, ya tetap ya akan mengurangi. Jadi kalau mau bagus tuh yang standar aja. Ya, Ibu pernah bilang kan waktu di sinteks, absennya sedang, tugasnya sedang gitu. Nanti yang sedang itu kalau konsisten biasanya A gitu. Beneran, nggak akan PHP Ibu. Tapi kalau semantik karena ada tes, yakin sih ada yang C gitu. Akan yakin Ibu. Tapi kalau LE seharusnya enggak. Kecuali Anda memang absennya butut, ya jelek, tugasnya nggak masuk. Kalau kayak gitu sama Ibu malah nggak akan di D kan, akan dicek kan, tapi biasanya kayak gitu masih dikasih kesempatan. Kalau absennya bagus, kalau absennya jelek ya enggak lah. Karena sudah kita punya komitmen di awal. Kalau absennya cuma 5, 6, 7 enggak ada itu. Ada lagi? Enggak akan lama-lama dah. Selesai ini udah ada pertanyaan, jawab selesai. Miss izin bertanya. Ya gimana? Ya. Kalau untuk yang levelnya kan ada SMP sama SMA itu dipilih satu kan Miss, enggak yang SMP satu kelas, yang SMA satu kelas. Ya Allah, ya, kamu teh udah Ibu mudahkan loh. Pilih. Takut salah paham. Enggak akan cukup waktunya itu masa bulanan. Oh iya, Miss. Enggak ya. Enggak ya, pilih aja. Yang SMP, saya cup SMP kelas sekian topiknya gitu. Nanti teh cup-cupan. Supaya enggak bentrok. Kalau kebetulan bentrok ya enggak apa-apa. Nanti juga kan Ibu lihat sih soalnya. Dan Ibu teh kalau meriksa suka gini, perasaan Iman aya dah di dia. Nanti Ibu cek. Nah, eta teh sok ngelamain. Tapi da Ibu masuk penasaran gitu. Ini perasaan tadi teh ada di mana gitu. Nanti dicek. Iya, Miss. Makasih. Oke, sama-sama. Next, ayo. Jangan sampai bertanya sama PJ, nanti kasihan PJ-nya pusing, kelenger nanti. Nu, tanyain ini ya. Nu, tanyain ini. Oh, pusing. Gue ini teh ketemu teh supaya ada konfirmasi dari Ibu. Halo, Miss, izin bertanya. Ya, Halo. Silakan. Iya, Miss, untuk rubrik. Itu kan misalkan dari 30 semua itu udah ada ya, misalkan untuk multiple choice itu beda sendiri. Terus yang 10 lagi beda sendiri.
dan seterusnya. Mm-mm. Nah, nanti kan itu tuh yang 30 ini dikalkulasiin jadi satu, dan itu tuh jadi rubrik itu misalkan untuk semua skor itu 60 C, 80 C. Itu tuh ditulis juga nggak, Miss? Rubrik itu untuk yang kualitatif biasanya, Rohendi. Kalau yang multiple choice itu kan udah jelas ya, paling skornya berapa itu udah jelas biasanya kalau multiple choice, matching kayak gitu. Rubrik itu untuk yang bukan kuat, jadi yang kualitatif, penilaian kualitatif supaya kita begitu menilai itu sama. Nanti Rohendi bisa searching sih contoh-contoh rubrik. Ya, contoh-contoh rubrik itu ada. Harusnya ini sudah ada di micro teaching sih. Harusnya Anda sudah mempelajari ini di micro teaching kemarin, ya. Sekarang itu lebih ke apa ya? Strengthen the experience of making the assessment gitu harusnya mah. Nah, kalau yang tadi kata Rohendi digabungkan, itu namanya bukan rubrik tapi scoring sistemnya. Scoring sistemnya ya, misalnya part A, scoring sistemnya gimana? Part A itu multiple choice misalnya, part B completion, scoring sistemnya gimana? Nah nanti as a whole total skornya itu hitungannya gimana gitu. Nah ya, itu dicantumin ya, Miss? Yes, of course, harus itu. Itu namanya kan scoring system. Ada tadi dalam penilaian ya. Oke, Miss, thank you. Oke, welcome. Next. 5 menit lagi ya. Miss, izin bertanya lagi. Boleh. Harus dicantumkan kunci jawaban atau enggak? Oh iya, of course. Betul. Makasih ya. Iya, Miss. Harus dong. Kan di RPP juga begitu ya. Harus ada kunci jawaban. Kunci jawaban itu sebetulnya Anda bisa langsung di blok kuning atau di yang terpisah. Ibu lebih senang yang terpisah aja. Karena kelihatan nanti ada key answer key-nya. Miss, tapi Ya. kalau untuk yang speaking sama writing kan nggak ada ya, Miss? Kalau yang short answer lebih ke apa ya, kisi-kisi gitu. Misalnya gini, isinya tuh prohibition, berarti ada ungkapan-ungkapan apa saja gitu. Tapi kalau kayak tell me about your past experience, itu mah apa tuh susah kunci jawabannya, betul nggak? Ya, jadi kunci jawabannya yang kalau masih dalam range yang bisa dijawab oleh kita, ada kayak kisi-kisi jawabannya tuh harus ada ini misalnya. Kayak request misalnya berarti verb one plus apa, pakai contoh misalnya gitu. Atau kalau ada gambar, ya itu mah udah pasti harus ada kunci jawabannya. Ya. Make a sentence using prohibition. Terus di sini ada gambar anak menginjak rumput misalnya. Itu udah jelas kan? Pasti jawabannya don't, pasti depannya harus ada don't gitu. Kayak gitulah. Ada ada jawaban yang pasti, ada jawaban yang enggak kalau membuat paragraf. Tapi kalau writing itu, kalau di writing yang rubriknya itu pasti harus ada sebagai kisi-kisi penilaiannya. Kalau kunci jawaban paling guidelines-nya aja, ada ini gitu. Ya, tensisnya pas misalnya kalau recount. Paragrafnya 2. Jadi kayak apa ya? Apa sih namanya? Bukan guidelines lagi, koridornya, kriterianya ini gitu. Dibatasi. Berarti begitu juga sama speaking ya, Miss? Ya, speaking. Kalau yang bisa tuk-tek, yes, no, question, ada jawabannya ya, Sabrina. Ada jawabannya itu mah. Ada kunci jawabannya. Tapi ketika itu agak banyak, paling ada poin-poinnya. Ada ini gitu pilihannya.
atau alternative answers. Poinnya aja. thank Ya. Yo, 3 minutes to go. Sudah menentukan belum ini individual atau grup? Lagi voting sih, Miss. Terus sekarang lebih nonjol ke individu. Iya. Karena kalau dari segi keuntungan memang lebih banyak di individu. Pasti Ibu akan sibuk sekali menilainya. Itu ya. Karena grouping itu untuk beberapa orang yang menghambat tuh ngeganggu banget. Kalau kebetulan temennya dapat yang kooperatif tuh bisa cepet. Tapi kalau enggak, nah ini waktu mepet gitu. Jadi memang Anda harus berpikir kelebihan dan kekurangannya. Kalau bagi Ibu sih jadi kekurangan individual itu ya. Karena Ibu akan menilai 3 kali sekian orang. 3 kali kelas ya. Satu kelas berapa sih? 40 ya? Berapa? 33? Ya 100-an lah. Ibu akan memeriksa. Mendekati kalau satu kelas tuh. Mendekati 40. Ibu yakin mendekati 40 sih. Tuh, Ibu berarti akan memeriksa 120. Jangan harap Ibu akan tepat waktu tanggal 11 ya. Ini sudah gentar sebetulnya, tapi ya kan harus dinilai memang. Harus diperiksa. Ibu akan periksa. Tunggu aja, pokoknya nilai keluar sebelum Anda memerlukannya. Insya Allah. Biasanya gitu kan, nilai-nilai Ibu kemarin juga waktu sinteks, kayaknya nggak telat-telat amat. Ketika Anda perlu ada gitu. Perasaan Ibu mah kecuali yang susulan atau ada yang kurang-kurang. Itu mah Ibu singkirkan dulu karena Ibu akan fokus ke yang utama dulu. Oke, sudah ya. Silakan nanti laporkan ke Ibu mau individual mau grup. Bagusnya sih semua kelas sama biar enak gitu. Jangan yang satu kelas individu. Yang kelas ini grouping. Biar sama mode-nya. Mode ritme menilainya. Oke, tolong difoto ya para PJ. Siapa tahu ini akan menggantikan yang absen yang tanda tanya itu. Ibu akan gantikan dengan hal-hal seperti ini ya. Jadi Ibu sangat memperhatikan absen Anda karena absen akan support your score. Ibu akan berikan satu komponen penilaian absensi. Jadi kalau Anda misalnya ada yang kurang apa, Ibu akan nyari di mana gitu. Kok ini ada tanda tanya? Lihat di skulujinya. Apakah dia bersuara? Oh ada suara, oke, sama Ibu diabsenkan gitu. Kayak gitu ya. Makanya suka lama menilai Ibu teh karena Ibu akan memperhitungkan segala hal. Ya, tidak ingin sampai Anda kekurangan nilai gara-gara yang hal-hal yang kecil gitu. Nah, sekarang jadi on cam karena mau dipoto ya sama PJ-nya. Sok Ibu kasih kesempatan dulu 1 atau 2 menit untuk difoto. Silakan. Jadi terpaksa pakai kerudung. Ada yang pakai mukena, dan nggak ada kerudungnya. Sudah? PJ sudah difoto? Bisa Sebenarnya kerja sudah, sama. Miss. Udah semua slide, cuman mau foto lagi buat mastiin aja. Oke. Thank you Yano. Ini kan PJ-nya bukan Ibnu aja. Aisyah sudah? Pagi, Miss. Oke. Faiz? Sudah, Miss. Aman. Nah, Faiz mah nggak usah on cam, cina ada saya anu ngalapor ke Nana. Kameranya error, Miss. Oke. Thank you ya everyone. Mudah-mudahan nilainya bagus. Ibu doakan nilainya di antara A dan B. Nggak boleh ada yang C dan D. Ya. Mudah-mudahan semuanya juga sehat dan bisa mengerjakan on time.
Ingat kalau bisa selesai tanggal 8 supaya nanti Anda begitu Idul Adha nggak rungsing pengen ngelihat yang kurban tapi tugasnya belum gitu. Tapi kalau misalnya Anda, oh saya mau Miss udah ikut yang pemerintah yang hari Minggu, berarti tanggal 9 masih bisa ini. Tapi ingat ya, ada nilai time of submission. Kalau tepat waktu Anda 5%, kalau misalnya Sabtunya berarti nggak 5% ya, gitu. Nah itu nanti Anda hitung-hitungan sendiri. Thank you Ibu Akan N ya, sehat semuanya ya. Thank you, Sehat Miss. semuanya. Assalamualaikum.